اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi, haddatsana Rabi'i bin Ibrahim an Abdurrahman bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jemaah yang saya muliakan, mungkin hari ini, siapa tahu mungkin hari yang terakhir kita baca hadis subuh, karena di luar sudah ada yang sholat Id. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajima anfu rajulin, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba, rugi seorang hamba. Zukirtu indahu falam yusalli alayya, dia disebutkan nama Nabi tapi dia tidak bersalat, dan tetap. Kemudian rajima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yufarra. Lebih celaka lagi seorang hamba yang dia kembali di pertengahan Ramadan, thumma salaha, tapi Ramadan lewat masih begini-begini saja. Ya, rajima anhu rajulin, rajima anhu rajulin adraka indahu abawahu au ahadihima, celaka seorang hamba itu yang dia masih punya orang tua, apalagi dia punya dua-duanya, artinya belum meninggal. Ya, kalau itu sudah berjannah, akan tetapi kedua orang tua itu tidak menjadi sebab dia masuk surga. Ada tiga ya. Jadi orang itu celaka, tiap hari dia dengar nama Nabi disebutkan, dia diam-diam saja, tidak ada keinginan untuk bersolat gitu. Disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diam saja. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada celaka orang seperti itu. Kemudian lebih celaka orang yang sudah ketemu Ramadan, alhamdulillah ketemu Ramadan, tahun depan ketemu lagi insyaallah, tapi pertemuannya begitu saja. Ramadan lewat, selesai. Ramadan lewat, selesai. Dan lebih celaka orang yang masih punya kedua orang tua, atau tidak satu di antaranya saja masih punya, tapi orang tuanya itu tidak menjadi jembatan atau tidak menjadi penyebab dia menjadi ahli surga. Ini riwayatnya disebutkan terjadi seperti yang pernah saya sampaikan awal, terjadi ketika Nabi dia masuk ke Nabawi. Jadi kan mimbarnya Nabi itu ada tiga tingkat. Tingkat pertama, tangga pertama, akbar, namanya akbar. Al-awwal khutbah, al-thani, kemudian khutbah al-thalis. Tangga yang pertama, kedua dan ketiga. Ketika Nabi naik di tangga yang pertama, Nabi bilang amin. Ketika Nabi naik di tangga yang ketiga, Nabi bilang amin. Nabi naik di tangga yang ketiga lagi, Nabi bilang amin. Setelah selesai sholat, dia selesai memberikan ceramahnya Nabi, turun dari mimbarnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima qala amin salah marrat, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali? Nabi sudah begitu tadi. Di tangga yang pertama, Jibril datang kepada saya, atani Jibril
Kemudian Jibril berdoa, doa yang tadi yang disebutkan di hadis ini. Ya Muhammad, qul amin. Hai Muhammad, katakan amin. Bagi 3 orang. Yang pertama, man zukirta isma. Siapa yang disebut namamu, dia tidak bersolawat. Nabi bilang amin. Ini Nabi yang harus mengaminkan. Celaka orang itu. Kedua, orang yang sudah masuk Ramadan, ketemu Ramadan, berkali-kali ketemu Ramadan, tapi keluar dari Ramadan sama saja. Kata Nabi, amin. Dan yang ketiga, orang yang masih ada orang tuanya, atau tidak satu saja masih ada orang tuanya, tapi itu tidak menjadi sebab dia masuk surga. Kata Nabi, amin. Jibril yang berdoa, Muhammad yang mengamin. Bagaimana tidak luar biasanya kalau begitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang tidak termasuk dalam 3 golongan tadi. Orang yang disebutkan nama Nabi tidak bersalawat, masuk Ramadan begitu-begitu saja, kemudian orang tua masih ada, tapi itu bukan menjadi penyebab kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Nah, satu. Kedua, iradatul asbab ma'a iqamatit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Dua. Ini yang pertama, iradatul tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Jadi ada orang yang berusaha meninggalkan urusan dunianya, dalam hal ini mungkin pekerjaan. Ada orang yang berusaha meninggalkan urusan dunianya dan dia bilang ingin fokus kepada Tuhan. Jadi ada orang dia sebenarnya tidak perlu meninggalkan, tapi dia berusaha meninggalkan dunianya. Alasannya ingin konsentrasi dengan Tuhan. Ia kafir asbab syahwatul khafiyah. Ketahuilah bahwa hal yang seperti itu biasanya adalah orang itu bukan mendapatkan ridha Tuhan, tapi itu adalah ciri kesombongan. Jadi dia meninggalkan dunianya, alasannya mau fokus kepada Tuhan. Ada 3 orang yang sudah dikasih urusan ia kafir asbab ma'a iqamatit tajrid. Ada juga orang yang sudah ditempatkan di dunianya, tapi dia berusaha keluar dari dunia. Sebaliknya, ada orang sudah
tidak ditempatkan di urusan dunianya, tapi dia kemudian mau kembali ke urusan dunia. Jadi ini kebalikannya ya. Singkatnya begini, ada sebagian orang mungkin kita, mudah-mudahan bukan kita sudah diberi posisi yang bagus, sudah diberi kenikmatan beribadah yang baik, tetapi merasa bahwa dia harus tinggalkan itu dunia karena mau kejar ridho Tuhan. Ketahuilah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya dalam hatinya ada kesombongan. Contoh kasus orang ini sudah ditempatkan menjadi pegawai negeri misalnya, sudah jadi pegawai negeri. Alasannya, jadi dia sudah berusaha untuk dapat itu jadi PNS, sudah berdarah jadi PNS. Setelah dia masuk jadi PNS, dia bilang, kayaknya gara-gara saya PNS, saya tidak bisa dekat dengan Tuhan saya. Jadi dia jadikan alasan pekerjaannya sebagai sebab bahwa dia tidak bisa dekat dengan Tuhan. Ketahuilah biasanya orang-orang yang seperti itu, ini contoh ya, orang-orang yang seperti itu sebenarnya bukan merasa ingin dekat, tapi memang ada kesombongan di dalam dirinya, tidak bersyukur. Atau sebaliknya juga ada, sebaliknya lawan dari yang seperti itu, dia sudah tidak disibukkan dengan urusan dunia, tapi dia mau kembali lagi urus dunia. Nah itu adalah orang yang kehilangan arah, kalau katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ayat 3. Yang pertama, ini menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 216. Asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kita kira itu baik, padahal sebenarnya tidak baik. Atau sebaliknya, bisa jadi kita kira itu tidak baik, padahal sebenarnya baik. Apa yang dilakukan ketika kita sudah mendapatkan satu posisi, satu kenikmatan, maka disyukuri. Jangan dianggap itu sebagai penghalang kita semakin jauh dengan Tuhan. Oh nantilah setelah saya jadi PNS saya akan semakin dekat dengan Tuhan. Pas jadi PNS, ini gara-gara PNS saya jauh dari Tuhan. Asalkan harus saya berusaha melakukan lalu, wasa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Yang kedua, di sini kita sebenarnya diajar untuk selalu bersyukur atas apa yang kita ingin disampaikan dari kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Insyaallah kurang lebih 2 hari lagi kita berbulan Ramadan. Tidak terasa kita akan kembali meninggalkan bulan Ramadan. Insyaallah besok kita sambung lagi, terakhir mungkin lusa. Setelah itu kita akan bersama-sama masuk ke Syawal 1447 Hijriah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu